Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kam arkanul islami, arkanul islami, berapa rukun Islam itu? Wa ma hiya, dan apa saja rukun-rukunnya? Arkanul islami khamsatun wa hiya, rukun Islam itu ada 5, yaitu, ini juga dalam menerjemahkan antum, dalam menerjemahkan bahasa Arab, jangan diterjemahkan sesuai dengan lafaz. Hiya artinya dia. Ya, misalkan antum terjemahkan rukun Islam ada 5 dan dia, tidak enak gitu. Arkanul Islam khamsatun wa hiya, rukun Islam itu ada 5, yaitu, nah, gitu kan? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu itu sebagai mudhaf, ya. Kalimat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, susunan ini yang sepanjang ini tadi itu mudhaf ilaih, namanya mudhaf ila jumlah. Dalam bahasa Arab mudhaf kepada jumlah itu boleh mudhaf kepada jumlah. Banyak sekali dalam Al-Quran contoh mudhaf kepada jumlah. Apa contoh dalam Al-Quran? Yaumu la yanfa'u malun wala banun. Yaumu la yanfa'u malun wala banun. Mungkin itu bingung, kok yaumu? Kenapa dibaca yaumu? Kenapa enggak yaumun? Kan tidak ada al. Ya benar? Kan tidak ada al. Lafaz yaumu la yanfa'u malun wala banun. Nah, lafaz yaumu itu mudhaf. La yanfa'u malun wala banun, ini jumlah. Nah, yaum mudhaf kepada jumlah, itu boleh. Nah, jumlah ini tadi di-i'rab sebagai mudhaf ilaih, majrur. Nah, jadi apa? Fi hal khafd atau fi halil jar. Jadi seperti ini tadi. Syahadatu itu mudhaf. Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ini mudhaf ilaihnya. Dia apa namanya i'rabnya? Fi hal jar mudhaf ilaih. Ya dah? Atau fi halil khafd mudhaf ilaih. Jadi majrurnya mana? Hak, kondisi dia tadi, halnya tadi. Jelas? Ini kaidah-kaidah seperti ini diingat baik-baik, ya. Wa iqamus salati, mendirikan salat. Ita'uz zakati, membayar zakat atau menunaikan zakat. Saumu ramadhana, bukan ramadhani tapi ramadhana, ya. Hajju baitillahil harami ma'al istita'ati, haji ke Baitullah al-Haram ma'al istita'ah, dibarengi dengan istita'ah, kemampuan. Itu disebut dengan rukun Islam. Apa dalilnya? Hadis Abdullah bin Umar.
Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakat wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencakup beberapa perkara untuk mengenal Nabi itu. Yang pertama, nabiku Muhammadu, artinya kan tanwin, Muhammadu ibnu Abdillah. Jadi Muhammadu benu, gitu kan kalau bacanya ya, Muhammadu benu Abdillah, Muhammad ibnu Abdillah. Nabiku Muhammad ibnu Abdillah. Nah, nabiku adalah Muhammad bin Abdillah. Nah, antum perhatikan di sini ya, cara baca nama. Misalkan Muhammadun, jangan antum tanwin, Muhammadun, ya, jangan ditanwin. Muhammadu ibnu Abdillah. Wafat, nah keliru. Benar. Muhammadu ibnu Abdillah. Gampangnya, yang setelah ibn setelahnya antum kasroh semua. Jadi yang ibnu dibaca ibnu itu cuma yang pertama. Yang setelahnya antum kasroh saja. Muhammad ibnu Abdillah, ibnu Abdillah, ibni Abdillah, ibni Hashim, ibni Abdimanaf, ibni terus. Itu saja. Nanti adapun kaidahnya nanti pelajaran khusus. Tapi untuk mempermudahkan antum kaidahnya, biar nggak repot antum mikir sebagai apa. Yang pertama saja yang antum dhammah. Muhammadu ibnu Abdillah, terus gitu. Arsalallahu nabiyyana Muhammadan. Allah utus Nabi kita Muhammadan. Muhammadan nasab sebagai apa dia? Badal dari nabiyana. Nabiyana siapa? Ya Muhammad siapa? Nabiyana. Gitu kan. Arsalallahu nabiyyana Muhammadan ilan nas. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia jami'an, seluruhnya tanpa terkecuali. Diutus kepada seluruh umat manusia liyu'allimahum, untuk mengajari mereka al-Islam, agama Islam. Liyu'allimahum. Kenapa dibaca liyu'allimahum? Ada lam apa namanya? Lam ta'lil. Al-Islam, mengajarkan kepada mereka. Apa yang mau diajarkan? Islam, berarti mudhaf, berarti maf'ulun bihi. Yajibu alayya ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagiku mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mentaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul." Dan apa yang ata. Nah, ini tadi. Kalau ata yati artinya apa? Datang.
tapi kalau ata yu'ti gitu loh. Ata yu'ti artinya apa? Mendatangkan. Gitu kan? Jalasa yajlisu artinya duduk. Kalau ajlasa yujlisu mendudukkan. Ata ya'ti artinya datang. Ata yu'ti mendatangkan. Wa ma atakumur rasul, dan apa yang Rasul datangkan kepada kalian. Nah, gitu menerjemahkannya. Ya. Atau bisa juga untuk menerjemahkan. Dan apa yang dibawa oleh Rasul, sama saja kan? Apa yang Rasul mendatangkan untuk apa yang Rasul datangkan kepada kalian, atau apa yang dibawa oleh Rasul. Fakhudhu, maka ambillah. Wa ma ata, ma di situ kira-kira ma apa dalam bahasa Arab? Ma yang bermakna alladzi, ma mausul, ya. Sehingga maknanya wa ma walladzi atakumur rasul, dan yang dibawa oleh Rasul, sehingga umum. Ma mausulah itu umum, mencakup apapun yang dibawa oleh Rasul. Mau dia bab akidah, mau bab ibadah fikih, mau dia bab muamalah, fakhudhu, ambillah oleh kalian. Perintah bukan ini? Perintah. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Sehingga apa yang dibawa oleh Rasul untuk kita ini tadi, dari agama Islam ini, wajib kita ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, ya, apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Selesai. Yang dibawa oleh Rasul ambil, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Simple. Jelas ya? Jelas. Lanjut tangguh ya. Usulu aqidatina, usul prinsip-prinsip akidah kita. Usulu aqidatina salah satu. Prinsip-prinsip akidah kita ini ada 3. Ma'rifatu Rabbina wa dinina wa nabiyina, mengenal Rabb kita, agama kita, dan nabi kita. Antum santri yang kadang-kadang suruh khutbah, sebenarnya ini saja antum jadikan khutbah, antum hafal ayat-ayat ini tadi sudah cukup. Ya kan? Tidak ribet sebenarnya mau khutbah itu tadi, tinggal antum bahasakan dengan bahasa Indonesia. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, membawa 3 prinsip. Ya kan? Simpel sebenarnya. Ya. Prinsip yang pertama adalah mengenal Allah, yang kedua mengenal agama kita, yang ketiga mengenal Rasulullah SAW. 3 prinsip ini juga yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika kita berada di alam kubur. Jelaskan khutbah pertama tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tambahkan mengenal Islam. Khutbah kedua mengenal Nabi. Selesai ya? Gampang. Atau antum jadikan 3 khutbah. Kalau 3 pekan berturut-turut. Ya kan? Antum percaya enggak anak khutbah di tempat-tempat anak khutbah itu? Anak enggak pernah persiapan. Apa yang anak ajarkan ke antum itulah yang anak khutbahkan. Makanya anak lebih senang ngajar kitab. Ngajar kitab itu menurut anak pribadi meningkatkan kecerdasan seorang ustaz. Ya, seorang ustaz. Jadi beda dengan cuma kajian kitab tematik. Ya. Nanti kalau ustaznya cuma model tematik nanti nggak bisa paham. Ya.
kehabisan bahan. Tapi kalau ngaji kitab itu lama-lama menghafal kan. Sering kita ketemu ayat ini lama-lama hafal. Itu tadi. Kita baca. Al-aslul awwal. Asal yang pertama. Ma'rifatu Rabbina subhanahu wa ta'ala. Mengenal Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Rabbuna Allahu subhanahu khaliqus samawati wal ardi. Rabb kita adalah Allah, pencipta langit-langit dan bumi. Langit itu ada berapa lapis? 7. Bumi juga ada 7 lapis. Apa ayatnya? Dika Faiz. Rozak. Juz 29 itu. Yang juz 28. Fahmi? Apa? Walladzi khalaqas samawati sab'a wal arduna mislahunna. Ya kan? Benar? Benar di ayatnya gitu. Walladzi khalaqas samawati sab'a walladzi khalaqas samawati sab'a wal ardina mislahunna. Ya. Benar ayatnya. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit yang 7 wal ardi mislahunna, dan bumi sama seperti langit juga. Benar? Gitu ayatnya. Hah? Gimana teman-teman ini? Paham? Benar ayatnya gitu. Wal ardu mislahunna walladzi khalaqas samawati sab'a wal ardu antubus absir. Coba bacakan ayatnya yang yakin. Lengkap satu ayat. Sebenarnya antum semua sudah hafal. Itulah karena istihadhar itu penting. Ya, istihadhar itu penting. Itulah yang bedanya. Orang yang cuma sekedar hafal. Kalau antum cuma sekedar hafal tapi antum tidak bisa bawakan ayat, percuma. Syekh Mukbil itu tidak hafal Al-Quran. Sekitar 20 juz beliau hafalnya, tapi istihadharnya ingat kuat. Apa benar? Lengkap ayatnya. Dikali. Salah tak gitu ayatnya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Anda perhatikan ayat tersebut ya. Walladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit. Walladzi khalaqas samawati sab'a wal ardi wal arda mithlahunna, dan bumi sama seperti langit. Ya. Jadi ada langit 7, bumi ada 7. Makanya kalau baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tolong diperhatikan, ya, difahami maknanya, tadabburi, diingat, dihafal. Tujuan menghafal Al-Quran itu seperti itu. Ayat-ayat seperti ini untuk hafalkan. Wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ayat seperti ini hafalkan. Jadi jangan antum lewat-lewat. Ketika antum belajar, jangan antum lewatkan. Ayat wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Antum hafalkan ayat yang biasa, maaf. Salafi itu yatamayyaz bil adillah. Seorang salafi itu terbedakan dengan dalil. Sehingga tatkala antum biasa membiasakan dalil, maka antum akan teristimewakan. Jelas ya? Allah Ta'ala
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah lah Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Anda perhatikan di sini. Inna rabbakum. Sesungguhnya Rabb kalian, rububiyah. Allah. Uluhiyah bukan? Uluhiyah. Siapa Allah? Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Kata Allah Azza wa Jalla, Inna rabbakum. Sesungguhnya Rabb kalian. Allah. Rabb kalian adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan bumi. Jelas? Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah adalah menciptakan langit dan bumi. Jelas tadi? Kaidah tauhid rububiyah mengandung konsekuensi menetapkan tauhid uluhiyah. Inna rabbakum, Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Rabbuna Allahu alladzi khalaqal insana wa ahsana khalqahu. Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal insana. Rabb kita, ya, Rabb kalian, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Wa ahsana khalaqahu, wa ahsana khalqahu, dan memperbagus penciptaannya. Allah yang menciptakan manusia dan diperbagus. Bukan asal cipta gitu. Qala ta'ala, laqad khalaqanal insan fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia pada bentuk yang paling bagus, taqwim. Tarkib, pada susunan bentuk rangkaian yang paling bagus. Maknanya Allah telah menciptakan kita ini pada rangkaian yang bentuknya bagus. Makanya tidak boleh mengubah ciptaan Allah yang ada di badan kita ini. Kalau hidungnya memang pesek, ya sudah, tidak boleh diubah, dimancung-mancungkan. Memang Allah Maha mengetahui orang Indonesia hidungnya seperti ini, orang Arab hidungnya seperti ini, orang berasal di negara ini kulitnya seperti ini. Ya benar. Allah Maha mengetahui kecocokan kulit kita diletakkan di negara yang seperti apa. Allah Maha mengetahui diletakkan fisik kita seperti ini di tempat yang seperti apa. Diletakkanlah orang-orang Indonesia ini mukanya kayak antum-antum ini. Ya. Karena memang kondisi kita cocok untuk hidung-hidung seperti kita itu tadi. Ya benar. Nah, antum jangan pikir hidung panjang itu, hidung mancung itu tidak timbul problem, masalah. Apa masalah? Kemarin ketika anak daurah di Sulawesi, di Sidrap, timbul masalah di kalangan buku-buku Syafi'iyah terkait dengan ketika orang yang hidungnya terlalu panjang, bagaimana sujudnya? Ya, kalau kita kan enak, nempelkan kan hidung itu. Coba kalau hidungnya panjang, lah susah untuk sujud, nempel di tanah. Kemudian, Rabbuna Allah alladzi yudabbirul amra. Rabb kita adalah Allah alladzi yudabbirul amra, yang mengatur al-amr. Biasanya diartikan urusan, yang mengatur perkara. Qala ta'ala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dialah Allah yang mengendalikan, yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Apa saja yang dari langit ke bumi? Segala macam yang turun ke bumi ini macam-macam. Ada hujan, ada rahmat turun ke bumi, ada malaikat yang turun ke bumi. Itu semua dikendalikan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu al-jinna wal insa li ibadatihi. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Ibnu Mas'ud? Seluruh tafsir ya'budun itu maknanya apa? Yuwahidun. Sehingga makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liyuwahidun, melainkan agar mereka mentauhidkan. Jelas? Karena tidak cukup ya kawan, kalau semata-mata dia ibadah kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada faedah. Inti
Kita ibadah kepada Allah itu yang terpenting bukan ibadahnya, tapi yang terpenting apa? Mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Dia ibadahnya sedikit, tapi penuh dengan tauhid, itu jauh lebih afdol dan lebih menyelamatkan dia dibandingkan ibadah yang banyak tapi tidak ada tauhid padanya. Jelas? Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Beliau mengumpamakan al-amil bi ghairi ikhlasin kal musafir yamla jirabahu bi ramli yuthqiluhu wa la yanfa'uhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang beramal, ya, dia amal soleh tapi tidak ada ikhlas, itu ibarat orang musafir memenuhi kantongnya dengan pasir, cuman berarti dia saja dan tidak bermanfaat. Musafir bawa pasir ada manfaat? Tidak ada manfaat. Bawa pasir setas ada manfaat. Bawa duit setas ada manfaat. Jelas? Itu prinsip mengenal Allah. Jadi meyakini Allah adalah pencipta langit dan bumi, meyakini Allah menciptakan manusia, meyakini Allah yang mengatur urusan di dunia ini tadi. Allah yang mengatur. Meyakini Allah yang menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kemudian yang terpenting juga dari prinsip ma'rifatu rabbina, amaranallahu bil kufri bit tagut wal imani billah. Allah memerintahkan kita untuk mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk mengingkari tagut dan Allah perintahkan kita untuk beriman kepadanya. Apa itu tagut? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tagut kullu ma tajawazal abdu habdahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batasannya, baik yang diikuti, yang ditaati, yang disembah, itu tagut. Intinya tagut ini kekufuran. Tidak boleh mengitlakkan lafaz tagut melainkan yang ditujukan adalah kekufuran. Kesel antum sama kawan antum, tidak boleh antum bilang dasar tagut kamu, tidak boleh. Pemerintah antum bilang dasar tagut Prabowo misalkan, tidak boleh, karena tagut tidaklah digunakan melainkan kekufuran. Jelas? Makanya sebagian para ulama ketika menafsirkan tagut, kata mereka kahin, dukun, tagut, iblis. Ya tak? Karena kenapa? Karena istilah tagut ini yang digunakan dalam Al-Quran pada konteks sesuatu yang harus kita ingkari. Jelas? Kita diperintahkan untuk mengingkari tagut. Maknanya apa? Kekufuran. Di antara bentuk tagut, seluruh peribadatan kepada selain Allah disebut dengan tagut. Difahami? Pertanyaannya, apakah Maryam dan Isa disebut tagut? Malaikat disebut tagut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Isa, Maryam tidak ridho. Ya tak? Syarat tagut apa? Man ubidah wa huwa radin. Dia disembah dan dia tidak ridho. Dia ridho, dia katakan tagut. Kalau disembah dia ridho, tagut. Fir'aun tagut bukan? Tagut. Tapi Nabi Muhammad, Nabi Isa tagut bukan? Bukan tagut, karena tidak ridho. Qala ta'ala, faman yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Kata sebagian ulama menafsirkan al-urwatul wuthqa kalimat tauhid la ilaha illallah. Maknanya siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga di antara syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah al-kufru bit tagut, mengingkari tagut. Seluruh peribadatan kepada selain Allah perlu diingkari. Kalau dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya mentauhidkan Allah, itu syirik apa enggak? Enggak berani saya bilang syirik, katanya dia. Itu orangnya bapak tuh syirik apa bukan? Tidak berani saya bilang syirik. Berarti belum al-kufru bil tagut. Faham? Kaum musyrikin dulu
Mereka tidak mau mengingkari tauhid. Itu akar masalahnya. Perlu untuk fahami, kaum musyrikin jahiliyah, ya, mereka menetapkan, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan mereka. Yakin mereka. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, dan Allah juga sesembahan mereka. Faham? Namun mereka juga punya sesembahan yang lain. Jadi ma'budatnya mereka, itu perlu pahami. Sebagian ikhwan kadang masih belum paham tentang letak kesyirikan jahiliyah. Sebagian orang memahami musyrikin jahiliyah itu punya ma'budat, berhala sesembahannya. Rasul mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan seperti ini pemahamannya. Mereka itu punya banyak sesembahan. Allah Subhanahu wa taala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Nailah, sesembahan mereka banyak. Nah, Rasul datang untuk mendakwai mereka agar tinggalkan sesembahan mereka yang banyak tadi, satu saja yang mereka sembah. Apa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mereka aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad akan menjadikan ilahan, Tuhan-Tuhan yang banyak jadi ilahan wahidah, Tuhan yang satu? Alihah kami kan banyak, masa jadi cuma satu saja? Kami punya 10, masa cuma satu? Difahami? Nah, itu akar masalah mereka di sana. Ada sebagian orang masih namanya salah paham. Dikiranya kaum musyrikin itu nyembah patung, berhala. Rasul menyembah Allah, Rasul ngajak mereka, ayo loh menyembah Allah SWT. Bukan itu. Rasul itu tidak mengajak mereka pindah agama. Maaf, tidak mengajak mereka untuk pindah ke sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajak mereka tinggalkan sesembahan selain Allah. Faham itu? Jadi dakwah Nabi SAW itu ngajak mereka meninggalkan sesembahan selain Allah. Yang mereka nyembah Allah tetap lanjutkan, sembahan selain Allah tinggalkan. Faham? Kalau kita sekarang misalkan kita mendakwai Hindu, mendakwai Buddha, berarti kan kita ngajak mereka nyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya benar? Ninggalkan sesembahan mereka. Berarti nyebrang. Nah, dakwah Rasul kepada kaum musyrikin itu bukan nyebrang. Cuman buang deh. Kebanyakan Tuhan kalian itu terlalu banyak. Tuhan mereka tuh nyembah Allah Subhanahu wa taala juga. Makanya dalam Kasyfus Syubhat disebutkan mereka juga apa? Berzikir, ya'budunallah wa yahujjun wa yatasaddaqun, gitu kan? Faham? Ini poinnya penting juga. Ini kadang ikhwan-ikhwan udah ngaji salafi, celanola cingkrang, salah paham pula. Itu kalau seperti itu Abu Jahal marah nanti. Kami tidak cak itu. Antum salah paham, kurang pengajian. Celana cingkrang, jenggot panjang. Faham? Jadi Abu Jahal itu bukti mereka juga meyakini adanya Allah SWT. Mereka kan haji, mereka sedekah. Contoh, ya. Mereka puasa tidak? Puasa loh mereka itu. Mereka juga puasa. Cuman masalahnya tadi, ketika lagi buntu, lagi mepet-mepet, kadang mereka tawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan letak permasalahan mereka itu kan menjadikan tawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan mereka tuh nyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya mereka menjadikan selain Allah sebagai wasilah, perantara untuk menyampaikan hajatnya mereka. Makanya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lebih parah kesyirikan di zaman sekarang. Kenapa? Di antara bentuknya juga, kalau di zaman dulu mereka jadikan perantara ini sebagai apa? Berhala-berhala sebagai wasitoh, perantara. Berarti mereka itu menyembahnya kepada siapa? Allah SWT. Tapi ini mereka jadikan perantara. Nah, tindakan mereka menjadikan perantara dari selain Allah berupa berhala-berhala ini tadi, itu bentuknya kesyirikan. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ini kuburan, dia minta langsung. Ya benar? Dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan CS-CS-nya tidak ada bilang ke kuburan, wahai Lata, Uzza, Manat, kasih kami duit, kasih kami harta. Tidak ada mereka itu. Mereka tahu ini tuh tidak bisa memberi, cuma bisa nyampaikan, katanya mereka. Lata, tolong sampaikan kepada Allah SWT. Kami ini banyak musuh, kau yang nyampaikan. Kami butuh
usahanya lancar. Seperti itu bentuk kesyirikannya. Zaman sekarang datang ke kuburan wali, ya, yang ada di Tarim itu tadi, minta rezeki, minta anak, minta ini, minta fulus, minta duit. Nah, itu bentuk kesyirikan tadi. Difahami tuh? Jadi intinya dakwah Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Shalih Fauzan di anak kebaca di kitab Syarah Silsilah Rosakin. Itu kan banyak beberapa buku kan, tapi anda lupa pada syarah kitab apa gitu. Kata beliau gini, sebenarnya kalau Rasul itu dakwanya wa'budullah, 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 kaum musyrikin itu tidak akan marah. Kalau Rasul dakwanya cuma sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, mereka tidak akan marah. Kenapa? Karena mereka juga nyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul tadi bilang, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, kalian tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang buat mereka marah. Mereka marah kepada Rasul karena Rasul bilang sembahlah Allah, tinggalkan selain Allah. Itu yang buat mereka marah. Kalau semuanya Rasul cuma wa'budullah, wa'budullah, mereka tidak tersinggung. Antum kalau dakwanya cuma sembahlah Allah, ikutilah Nabi SAW, ikutilah Nabi SAW, ikuti sunnah Rasul. Tidak ada akan orang benci antum dalam berdakwah. Ya. Antum ayolah para jamaah, kita banyak-banyak ibadah, banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak berzikir, tidak akan dibenci. Ketika antum mengatakan ikutilah sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan perkara-perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, marah orang. Lemah nih yang ngomong bid'ah. Ya benar. Antum kalau cuma di tempat umum khutbah lah, bahkan kalau di situ pun ada kesyirikan, masjid yang ada kuburannya, antum bilang sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kita kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kan antum diusirnya. Faham? Karena mereka sepakat menyembah Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Tapi kalau antum bilang jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan minta ke pohon, jangan minta ke batu, jangan minta ke kuburan, tersinggung, nyinggung dia. Faham? Orang yang maksiat pun sekalipun, kalau antum bilang ayolah kita taat kepada Allah, jangan bermaksiat, ketika antum sebutkan maksiatnya apa, mabuk-mabukan atau maksiatnya riba atau segala macam, baru dia akan tersinggung. Faham? Kalau disebutkan cuma sembahlah Allah, jangan melakukan kesyirikan, belum. Tapi ketika antum sebutkan, nah yang buat mereka marah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasul ngajak sembahlah Allah dan Rasul mengajak untuk meninggalkan syirik ini tadi. Jelas? Kemudian yang keenam, al-urwatul wuthqa, la hiya la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah, wa ma'naha, dan makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini makna yang tepat dan yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini lebih enak dibandingkan la ma'buda haqqun illallah. Tapi lebih enak, atau la ma'buda illallah, jangan, kurang tepat. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Adapun tafsir selain ini ngambang. Ada yang menafsirkan la maujuda illallah. Nah, itu salah pula. Ya. Nah, yang sering dipakai di buku-buku nahwu, Mu'jamul Fassal, Jami'ud Durus, dan buku-buku nahwu itu seringnya mereka mengirab dengan i'rab la maujuda illallah. Tidak ada yang mewujud ini melainkan Allah. Itu bahaya. Maknanya seluruh yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Oke. Nah, ini pentingnya juga belajar ilmu nahwu di orang yang punya pemahaman ahlus sunnah. Kalau bisa tahu pelajaran ilmu nahwu, pelajaran tahu tajwid, cari yang di ahlus sunnah. Sebenarnya bisa nyelip-nyelipkan bid'ah itu melalui ilmu tajwid dan ilmu bahasa Arab itu bisa. Ya. Sangat-sangat bisa. Contoh Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari, kata Syekh Ibnu Utsaimin, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah usul tafsir, syarah muqaddimah usul tafsir Ibnu Taimiyah. Kata Syekh Utsaimin gini, dulu Az-Zamakhsyari ingin nulis kitab, di muqaddimahnya ditulis alhamdulillahilladzi khalaqal qur'ana, segala puji bagi Allah yang khalaqal qur'an, menciptakan Al-Qur'an. Orang-orang bilang kalau kayak gini nggak ada yang mau ikut pemahaman kamu. Kenapa? Pemahaman Al-Qur'an makhluk. Ini apa?
diganti sama dia. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana. Segala puji bagi Allah. Ja'ala itu kalau maf'ulun bi-nya satu, itu bermakna apa? Khalaqa. Ya. Ja'ala kalau maf'ulun bi-nya satu, khalaqa. Kalau maf'ulun bi-nya dua, bermakna sayyara, merubah. Jelas? Allah ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun yang sisanya insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kajian kita ini santri itu kajian Sabtu malam Ahad di sini. Tapi kajian ini tidak bisa kita pastikan setiap Ahad. Jadi sebenarnya jadwal di Darul Hadis itu Sabtu malam Ahad kita pindah ke sini. Ya. Di sini sudah ada yang makmur kan ya. Makanya kita kajian di sini. Ya Pak. Biarlah kami yang di sini Pak, ngajak santri. Ya dah. Karena kan santri ada yang jadi imam juga di sini kan. Daripada dia bolak-balik, biarlah kami yang ke sini ya dah. Jadi Sabtu malam Ahad. Tapi nanti dilihat sikon. Ya, dilihat sikon itu ketika kita mau kajian nanti diinformasikan ke pengurus yang di sini. Ya, Faris ya. Seperti itu. Allah ta'ala. So, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah. Jadi untuk warga di sini Pak yang ikut menyesuaikan pelajaran kami. Ya dah. Subhanallah dikasih.